Mas, terkait keterangan saksi bahwa kan sebelumnya ada mediasi, tapi ternyata terdakwa menyatakan untuk pasang badan. Ini maksudnya apa, Mas? Ya, maksudnya antara terdakwa pernah datang kepada saksi untuk agar perkara ini menyampaikan berkaitan dengan perkara ini agar diselesaikan bersama. Dan di situ saudara saksi Genta saat itu menjadi penengah saat itu. Akhirnya tadi keterangannya memberikan bahwa dia ingin menyelesaikan itu, kerugiannya bagaimana, dia menawarkan proyek lain agar kerugiannya bisa menutup hal tersebut. Namun ternyata ketika dipertemukan di Surabaya dengan saudara Chris Steven, justru saudara terdakwa mengatakan kami pasang badan dan ini bukan ini hanya klarifikasi. Jadi bukan lagi menjadi mediasi. Karena itu ada istilah bahwa dari pihaknya Genta kemudian merasa keberatan, saksi-saksi keberatan, akhirnya proses ini berlanjut. Kepada saudara ada laporan evaluasi kerja kontraktor. Ya. Betul? Saudara tahu ini? Saya pernah baca itu. Ini siapa yang membuat laporan evaluasi kerja kontraktor site TDU Ganda-Ganda? Jadi untuk daerah tambang yang bertanggung jawab itu bukan kontraktor. Yang bertanggung jawab adalah KTT, Kepala Teknik Tambang, karena dia yang bertanggung jawab terhadap negara untuk tambang tersebut. Nah, jadi ini yang bikin adalah KTT gitu. KTT-nya siapa dalam hal ini? Pak Wisnu. Pak Wisnu itu berada di perusahaan saudara atau bagaimana? Berada di perusahaan TDU ini. TDU ini ya, di tambang ini. Dia memang bersertifikasi tambang. Betul. Ada sertifikasi untuk menjadi KTT. Saya fokus karena saudara tadi mengatakan juga pernah melakukan peninjauan ke lapangan, gitu ya. Yang pertama ada kajian berkaitan dengan infrastruktur. Di situ dikatakan tidak ada desain untuk rencana infrastruktur dan master plan, terutama desain bangunan, laboratorium preparasi, gedung genset, workshop, mes operator, staff, site office, kantin, dan musola. Ya, memang itu betul, karena waktu itu memang diburu-burukan untuk dia dijanjikan adalah fasilitas penunjang untuk penambangan 100.000. Itu yang dijanjikan, yang akan dibangun. Nah, pada kenyataan dia makan dan hal diburu-buru harus segera cepat transfer, segera cepat biar bisa dikerjakan, biar bisa jauh kegiatan penambangan. Nah, tapi pada kenyataannya tidak ada disebut. Maksudnya ketika dia mengajukan RAP kepada saudara, itu tidak ada desain tentang rencana infrastruktur. Saya sendiri belum lihat. Jadi yang ditunjukkan kepada saudara oleh terdakwa saat itu hanya RAP-nya saja, betul. Dengan estimasi biaya yang ada di sana. Baik. Yang kedua, pembangunan mes tidak sesuai standar, tidak ada ventilasi atau jendela, sanitasi dan plafon. Betul. Betul. Ini secara laporan saya baca. Karena bahkan saya tambahin itu untuk sanitasi sendiri waktu itu hanya sehingga saya cuma dikasih tong-tong saja, jadi semuanya berubah. Contohnya satu contoh. Pernah lihat sendiri? Itu saya bikin foto, dikasih video. Baik, kemudian rumah genset tidak ada oil trap, saluran knalpot sudah disarankan sejak selesai pembangunan. Itu betul juga. Betul. Kemudian saya catat ya, pembangunan jeti tidak sesuai dengan standar, di mana penggunaan material timbunan tidak sebanding antara material batu gajah dengan material kuari yang mengakibatkan abrasi di bagian kedua sisi jeti. Betul. Ini maksudnya bagaimana? Jadi untuk membuat jeti, untuk supaya jeti itu gunanya adalah untuk supaya menjadi standar, supaya kita bisa mengirim barang. Ini harus dibikin dengan baik dan benar supaya umurnya panjang. Nah, namun yang saya nyatakan pada saat itu, saya pas setelah pembelian Christian dapat laporan lagi dari pihak kontraktor selanjutnya, ya satu jeti pun belum bisa standar, lalu terjadi abrasi, jadi harus ditimbun pulang. Banyak permasalahan. Berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan tadi, itu adalah temuan dari KTT. Betul. Yang dari saudara Kepala Teknik Tambang. Ya. Nah, standar yang digunakan pada oleh KTT itu standar baku untuk tambang atau bagaimana? Untuk infrastruktur tambang atau bagaimana? Jadi memang ada standar baku untuk misalnya jalan itu seharusnya bagaimana? Karena Pak Kesda sendiri dulu pernah ngomong jalannya akan dilapisin CO2 supaya pas hujan tidak licin. Tapi kenyataannya itu tidak dilakukan. Satu contoh. Seharusnya jika ahli tambang itu tahu begini, tahu dan melaporkan balik kita, cuma karena selaku kontraktor yang KTT kita hanya awas, dia cuma bisa melaporkan. Baik, untuk kegiatan nomor berikutnya, untuk kegiatan penimbunan jeti tidak sesuai perencanaan awal. Awalnya bagaimana rencananya? Awalnya rencana T itu. T maksud saudara T.
Nah, tentang JDT itu, apakah itu termasuk dari 20,5 M yang diberikan uang yang diminta oleh terdakwa? Ya untuk awalnya dijadikan 20,5 M ini ya semuanya jadi untuk fasilitas penunjang 100.000 itu. Termasuk jadi huruf T Semua ini. harusnya, semua. Nah, pada saat mengatakan jadi huruf T ini siapa yang minta jadi huruf T? Ya Pak Christian sendiri karena untuk bisa nambah 100.000 tidak mungkin jadinya cuma I, cuma sandar 1 koma doang, harus bisa lebih dari 1 koma sandar. Itu. Ada yang siapa aja yang mendengar saat itu? Saya, Chris Steven, waktu itu di rumahnya Pak Hari sih waktu itu pas awal negosiasi kita. Jadi ada memang ada semuanya. Saya, Chris Steven, Hari, Acong, Ibu, Pak Erlangga. Oke, jadi 20,5 M itu termasuk jadi huruf T. Ya, obrolan di awal. Kemudian yang terakhir, waktu pembangunan jetty, site office dan meskap melebihi dari target yang sudah disanggupi. Bisa diulang lagi? Waktu pembangunan jetty, site office dan meskap. Karena waktu itu dijanjikan untuk pembangunan apabila uangnya sudah dikasih semua, itu pembangunan akan dikebut 1 bulan selesai. Dari awal kita bicara dan sepakat di bulan Oktober, tapi bulan November masih belum. Sampai bulan Desember juga kita lihat juga masih akhirnya diundang sana juga sudah selesai, tapi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan ya ketunda terus sampai akhirnya tahun di Februari. Baik, ini yang tadi saya bacakan adalah laporan dari Kepala Teknik Tambang. Kemudian pengembangan dari ini yang ingin saya tanyakan kepada saudara berkaitan dengan RAB yang diajukan oleh terdakwa ini dengan jumlah 20,5 M. Itu apakah terdakwa juga menjadikan akan selesainya kapan untuk pembangunan infrastruktur penunjang tambang? Waktu itu dibilang 1 bulan. 1 bulan sejak 1 bulan sejak kesepakatan, yaitu berarti harusnya November selesai berakhir. maksudnya infrastruktur bulan November itu harus sudah selesai. Jadi Bulan karena janjinya waktu itu awal Desember itu batu sudah keluar. Batu tidak akan bisa keluar kalau infrastruktur belum selesai. begitu. Nah, pada faktanya saudara tadi mengatakan apakah setelah penambangan kita, setelah infrastruktur itu selesai, terdakwa mulai nambang, atau ketika masa pembangunan infrastruktur itu belum selesai, terdakwa sudah mulai menambang. Jadi antara pembangunan infrastruktur sama penambangan sudah berjalan bersamaan. Ya, memang berjalan paralel seperti itu sesuai dengan untuk Pak Presiden sendiri juga pernah ngomong bahwa ya nanti pokoknya biar infrastruktur nanti sini selesai ya misalkan bisa keluar juga, jadi dikerjain bareng. Itu inisiatif siapa? Dari Pak Presiden sendiri. Presiden akan dikerjakan bareng meskipun pada saat itu kondisi infrastrukturnya belum selesai. Iya, karena mungkin itu ada subsidi lah dari anggaran infrastruktur dan saya juga tidak mengerti. Kan dibilang itu jalannya akan dibikin sampai belakang, tapi cuma di depan. Baik, Contohnya. saya hubungkan dengan RAB berkaitan dengan 20,5 M ini berkaitan infrastruktur saja atau juga termasuk di dalamnya adalah penambangan? Infrastruktur saja. Kalau penambangan sendiri terpisah. Terpisah. Jadi permasalahan memang ini infrastrukturnya tidak sesuai dan tidak bisa menunjang gaji produksi 100.000 itu karena infrastrukturnya aja tidak sesuai. Baik, pada bulan Januari 2019, Januari 2020, terdakwa pernah mengajukan perubahan RAB. Saudara tahu? Betul. Menjadi berapa yang diminta oleh terdakwa? Saya kurang ingat nominalnya karena waktu itu kan langsung dari Pak Christian ke Pak Christian, tapi saya itu sekitar tambahan sekitar 8 atau 9 M gitu. Pada saat itu. Nah, berkaitan dengan penambahan permintaan penambahan RAB yang dilakukan oleh terdakwa itu, apakah sebelumnya ketika di awal memang dibuka pembicaraan kalau seandainya kurang dari 20 M nanti akan diminta lagi? Oh, enggak, tidak ada. Itu dibilang waktu itu saya ingat dibilang ini uangnya habis, uangnya kurang, jadi untuk diselesaikan harus ada penambahan. Maka dari itu ya otomatis pasti dirunding dengan saya dan Steven dan yang lain bahwa kita tidak setuju. Ini aja belum ibaratnya nggak selesai dan tidak sesuai, bukan nggak sesuai. Ya masih kita mau kecebur lebih dalam. Nggak, maksud saya dengan 20,5 M itu saya betul nggak 20,5 M itu semua fasilitas infrastruktur tambang harus sudah selesai. Betul. Jadi tidak ada penambahan lagi. Tidak ada penambahan. Karena di awal memang begitu. Jadi bulan Januari 2020 terdakwa meminta lagi penambahan sekitar 8 sampai 9 M dan itu tidak di ACC, disetujui oleh PT CIM pada saat itu. Betul. Baik. Pada saat itu kapan saudara mulai menerjunkan tim independen untuk melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang ada di sana?
Jadi memang setelah penghentian ini otomatis kita juga karena yang paling utama itu adalah Pak Presiden sendiri bilang bahwa ini tambangnya tidak visible. Kan saya tidak enak dong dengan Pak Presiden, masanya tidak visible sih, padahal dari awalnya juga Pak Presiden yang bilang suruh kerja di sini. Otomatis saya kunjungin tim dari pihak internal kita sendiri, dari pihak kontraktor, lalu paling terakhir itu dari ITS, 3 pihak untuk mengapresiasi kerjaannya. Baik, mengatakan tidak visible. Apakah saudara sebelumnya ketika membuat akta pernah bertanya dari mana terdakwa bisa memastikan mampu melakukan penambangan sebesar 100.000 metric ton di lahan itu? Ya itu karena dari awal semuanya kan dilakukan oleh Pak Presiden, mulai dari pemboboran dan lain-lainnya. Jadi dari Pak Presiden bilang bahwa ini kita bisa lakukan, dan dia meyakinkan bahwa ini kita awalnya pasti paling kurang mungkin 60.000 atau berapa, tapi nanti mulai Januari Februari itu 100.000. Ini bisa dilakukan karena dia adalah single kontraktor di dalam tambang ini. Gitu. Setelah terdakwa saudara katakan tadi sudah tidak lagi mengerjakan di sana, kemudian diterjunkan tim independen, kemudian siapa yang melanjutkan pekerjaan itu? Jadi yang untuk melanjutkan pekerjaan itu sendiri itu ada kontraktor satu lagi, tapi untuk pendanaan itu semua mulai dari saya. Saudara, tapi kontraktor lain, apakah terhadap infrastruktur yang ada itu oleh kontraktor yang baru juga dilakukan appraisal? Dilakukan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seingat saya itu kerjaan itu cuma di appraise sebanyak 6 atau 7 M. Ini untuk infrastruktur saja. Untuk infrastruktur saja. Nah, lalu dilakukan pembenaran oleh kontraktor tersebut untuk supaya paling nggak udah bisa keluar total. Lalu datang lagi tim ITS untuk melakukan appraisal, dan tim ITS itu melakukan appraisal setelah kita benahin itu menjadi 11, tapi di sini belum selesai. Baru I, contohnya jadinya baru I menjorok ke depan, tapi bisa ada 1. Oke. Kemudian pada sekitar bulan Juli 2020, terdakwa pernah presentasi di depan saudara menyampaikan tentang analisa volume pembangunan infrastruktur. Untuk analisa volume itu sendiri tidak dilakukan dengan saya. Itu semua dengan Christopher. Dengan Christopher, saudara tidak ada di sana? Tidak ada. Nah, apakah selain ini dari pihak terdakwa pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan infrastruktur itu, laporan kepada saudara selaku prinsipal di situ? Jadi baru terakhir saja dikasih saya ingat ada dokumen yang bilang sudah berapa persen selesai. Contohnya workshop sudah 100%, ini sudah 100%. Ada satu dokumen seperti itu, tapi ya tidak sesuai dengan awal. Oke, sebentar.